Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Ketika Cemre sedang di perjalanan untuk diasingkan, Jeng mengejar Cemre. Jeng memblokir jalan dan mengeluarkan Cemre dari mobil. Jeng menyuruh Cemre untuk turun dari mobil. Cemre berkata, "Mengapa jadi pahlawan?" Jeng mengeluarkan Cemre dengan paksa. Cemre berkata, "Lepaskan, aku tidak mau ikut denganmu." Lalu penjaga berkata, "Kami akan menelepon ayahmu, Tuan Jeng." Jeng menjawab, "Panggil siapapun yang ingin kamu telepon." Cemre dimasukkan ke dalam mobil dan Cemre berkata, "Perbedaan apa yang dimiliki kamu dan ayahmu?" Lalu Cemre berusaha keluar dari mobil Jeng. Jeng berkata, "Sebaiknya kamu mengencangkan sabuk pengamanmu." Di scene ini, Ceren mencekik Nedim dengan bantal. Ketika Nedim tidak bersuara, Ceren menangis. Kemudian Nedim bangun dan batuk. Ceren mengambil air dan memberikannya. Namun Nedim memegang tangan Ceren dengan kuat dan Nedim berkata, "Buruk." Ceren terdiam dan menjatuhkan gelas. Kemudian Neriman datang dan berkata, "Putriku, apa yang kamu lakukan?" Lalu Ceren langsung keluar dan berlari. Sementara Seher menatap foto Cemre sambil berkata, "Dia tahu saat kamu masih ada di perutku. Kamu percaya pada takdir. Kamu tahu hari aku mengatakan aku akan melahirkanmu. Kamu tahu aku akan diuji oleh kehamilan seumur hidup." Lalu Ceren datang dan memanggil ibunya. Ceren menangis memeluk ibunya. Jeng membawa Cemre ke apartemennya. Cemre tersenyum sambil berkata, "Dan pahlawan kita membawa putrinya ke kastil, lalu mengucapkan terima kasih pada ayahku. Selamatkan Nedim dari api. Jauhkan gadis itu dari orang jahat. Selesai. Kami sekarang memiliki pahlawan seperti bola cahaya. Karena sesederhana ini untukmu. Karena kamu mencoba menjernihkan hati nuranimu. Apakah sesederhana itu? Malam ini kamu bisa meletakkan kepala di atas bantal dengan nyaman. Kamu bisa tidur nyenyak dan damai." Jeng tidak menjawab dan menyuruh Cemre tidur. Cemre berkata, "Bukan aku. Di sini," sambil menunjuk hati Jeng. "Ini adalah tempat yang akan membuatmu tidur." "Tentu saja, jika ada kehidupan di sini," kata Cemre. Jeng menjawab, "Ada kehidupan di sini, Cemre. Meski sulit dipercaya, tapi ada kehidupan di sini." Jeng berkata, "Sepertinya aku pernah melihat film ini sebelumnya. Apakah kamu ingat malam pertama kali kita di sini? Kamu melihat cahaya kota seperti itu lagi. Aku memuntahkan kegelapan di dalam diriku untukmu." Cemre menjawab, "Apa yang terjadi saat kamu memuntahkannya?" "Kamu terdiam." "Segala sesuatu yang terjadi padaku, sejak hari ini aku menemukan siapa kamu." Jeng memotong pembicaraan Cemre. Jeng berkata, "Ini kesalahanku. Baik, ini semua salahku. Apakah ini oke? Apa yang terjadi padamu, apa yang terjadi pada Nedim, semua orang di sekitarku, segala sesuatu yang terjadi padamu adalah kesalahanku." Cemre menjawab, "Lanjutkan. Jika kamu menggunakan kata kejahatan dalam 2 kalimat lagi, Cemre yang bodoh akan menelan umpan itu lagi. Tapi, haruskah aku memberitahumu sebuah rahasia? Kata kuncinya bukanlah kejahatan, namun kesalahan. Kamu menyelamatkanku malam ini, kan? Kamu menyimpannya sampai ibumu tahu apa yang dia lakukan. Kemudian kamu akan melakukan apapun yang diajarkan ibumu. Sekali lagi, kamu akan melemparkanku ke depan mereka, karena kamu tidak dapat melakukannya dengan cara lain." Jeng terdiam dan menyuruh Cemre tidur. Keesokan harinya, Cemre bangun dan melihat Jeng tidur di lantai. Kemudian Cemre pergi dan berkata, "Selamat pagi pengecut." Namun saat Cemre pergi, kakinya ditahan oleh Jeng. Jeng menjawab, "Selamat pagi pemberani." Di scene ini, Ceren tidur di pangkuan ibunya. Ceren berkata, "Selamat pagi ibu." Seher hanya tersenyum sambil menatap foto. Ceren berkata, "Apa yang terjadi pada putrimu?"
Kamu punya satu anak perempuan dan sekarang dia ada di pelukanmu. Lalu Neriman datang dan menyuruh Cheren pergi. Neriman mengejar Cheren dan berkata, "Saat kamu meringkuk di pangkuan ibumu untuk ketenangan, aku mengurus suamimu sepanjang malam. Apa yang terjadi kalau Tuan Agah yang masuk ke ruangan itu? Bahkan bayi di perutmu tidak akan menyelamatkan kita dari tangan pria itu. Dengar, setelah ini kamu akan menjadi waras." Cheren menjawab, "Aku tidak mengumpulkan pikiranku atau apapun. Dia akan mengambil medisnya atau aku akan menjadi pembunuhnya." Neriman berkata, "Jika kamu menyentuh obat-obatan itu sebelum aku berbicara dengan pengacara." Cheren menjawab, "Sudah kubilang, aku akan menjadi pembunuh, Nenek. Apa kamu tidak mengerti?" Lalu Cheren pergi. Senis mengetahui bahwa Jeng membawa Cemre pergi. Senis berkata, "Jika Tuan Agah yang menjawab telepon dan bukan aku tadi malam, jadi buka telingamu dan dengarkan aku baik-baik. Kamu akan menyelesaikan ini tanpa membingungkan anakku. Sebelum gadis itu menghadapi Jeng, kamu akan mendapatkan gadis itu kembali dari sana. Tuan Agah tidak akan mendengar ketidakmampuanmu. Begitu Jeng keluar, kamu segera masuk dan kamu akan mendapatkan Cemre dari sana. Gadis itu akan meninggalkan rumah anakku dengan tenang." Saat Cheren mendengarkan percakapan Senis di telepon, Cheren langsung pergi menuju apartemen Jeng. Di scene ini, Jeng memasak, lalu Cemre datang. Cemre berkata, "Apakah itu terjadi ketika aku melakukan ini?" "Semuanya normal. Pria sedang menyiapkan sarapan untuk gadis itu." "Kamu yakin aku akan duduk dengan serius? Kamu benar-benar percaya?" Jeng menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mogok makan?" Cemre berkata, "Aku tidak berpikir akan selama itu. Ayahmu akan segera menyerang kamu, melemparkanku ke depan mereka sebelum telur dadarmu mendingin. Aku mengharapkannya untuk melakukan penyerbuan di malam hari." Jeng menjawab, "Iya, mereka belum tahu, karena tempat ini belum kita hancurkan." Cemre berkata, "Apa itu mungkin?" Jeng menjawab, "Mungkin jika ibuku tahu sebelumnya." Cemre berkata, "Jika ibumu tahu dan tidak memberitahu ayahmu, ibumu melakukan sesuatu lagi. Di sini aku melihatmu membuat telur dadar dan aku bahkan akan duduk dan sarapan dengan senang hati. Kemudian kita akan menonton film yang bagus. Ketika kita memikirkannya, kami duduk dan berbicara tentang apa yang ibumu lakukan pada Nedim. Ayah dan ibumu menyerang. Kita mendengarkan sampai kamu melemparkanku ke depan mereka, lalu mereka mengirimku. Terserah Nedim, bahkan Nedim." Jeng marah melemparkan masakannya dan berkata, "Nedim, Nedim, Nedim." Aku berdiri di depan ayahku tanpa memikirkan langkah selanjutnya. Aku menculikmu dari orang-orang seperti kamu menculik Nedim dari pernikahan. Lalu Jeng pergi. Cemre mengejar dan Jeng berkata, "Aku hanya mencoba menenangkan pikiranku. Aku mencoba untuk berjalan di jalan yang sama denganmu. Tapi kamu memukul wajahku dengan apa yang aku lakukan pada Nedim di setiap kesempatan. Aku memotong jalanku dengan Nedim. Aku telah mencoba untuk berbalik dari caraku berjalan sejak masa kanak-kanak. Tapi maaf, ini tidak terjadi dalam satu langkah seperti yang kamu duga. Itu terjadi ketika aku mengambil batu besar di langkah pertama dan menabrak wajahku di wajahku." Cemre menjawab, "Sekarang, Nedim adalah batu yang menghalangi jalanmu." Jeng berkata, "Ya Allah ya Rob, aku tidak mengatakan itu." Cemre menjawab, "Pahlawan kita tidak bisa pergi ke jalan karena kita menghalangi jalannya. Pahlawan kita adalah korban, bahkan cerita yang tidak berdosa dan kejam." Jeng berkata, "Akulah yang kejam dari cerita ini. Aku yang pengecut, dan aku yang kriminal." Cemre menjawab, "Bahkan sekarang kamu mengharapkanku untuk mengatakan kamu tidak bersalah. Tapi itu hanya terjadi sekali. Kamu pernah mendengarnya dariku dan menghabiskannya." Jeng berkata, "Bukankah itu terjadi? Apapun yang aku katakan, apapun yang aku lakukan, kamu tidak mempercayaiku. Aku bukan pahlawan siapapun. Kamu menang perawat." Lalu Jeng pergi keluar apartemennya. Ketika Cemre sedang menulis surat, Cheren datang dan berkata, "Di mana Jeng?" Sambil masuk ke dalam, Cheren berkata, "Kamu seperti anjing lapar yang tidak meninggalkan pintu Cemre. Tidak peduli seberapa jauh kita membuangnya, kamu meremas ekormu dan kembali."
Cemre menjawab, bicaralah dengan benar. Sharon berkata, sekarang kamu mendekati pintu ini. Apakah ini makan siang? Apakah ini rumah cinta barumu? Maukah kamu tinggal di sini bersama? Cemre menjawab, bersikaplah dengan baik. Sharon berkata, gadis yang menculik suamiku tepat saat aku mengatakan aku selamat bersembunyi di pelukan Jeng dan menyuruhku untuk bangun. Bagaimana kamu melakukannya? Kedua, bagaimana kamu menggoda pada saat yang sama? Ceritakan tentang itu, Cemre. Cemre menjawab, berdoa. Berdoa pada bayi dalam kandunganmu. Aku tidak memberimu keadilan atas kata-katamu yang menjijikkan. Sharon berkata, tapi aku akan memberimu hak, sambil mendorong dan menjambak rambut Cemre. Sharon berkata, aku tidak merobek rambutmu. Jika aku menghancurkanmu di sini dengan tanganku, tetap saja aku tidak bisa mengambil ambisiku darimu. Aku tidak bisa mengambil ambisiku darimu, Cemre. Aku bersumpah, aku akan menang lagi. Seperti aku melepaskan tangan kotor itu dari Nedim, aku juga akan membawamu dari pelukan Jeng. Cemre berdiri dan berkata, aku tidak dalam pelukan siapapun, tapi kamu berada di dalam hati nuranimu sendiri. Itu sebabnya kamu menggeliat di depanku. Kamu tahu betul, Sharon, mengapa aku menculik Nedim darimu dan dari rumah itu. Kamu tahu betul. Dan tidak peduli jika hari ini aku melakukan hal yang sama. Kamu tahu betul bahwa aku akan melakukan hal yang sama lagi. Apapun yang aku lakukan, kamu menjadi gila karena aku tidak menyesalinya dan tidak menyerah dan meminta maaf. Lalu Sharon menampar Cemre, namun Cemre tahan. Cemre berkata, apakah ini caramu menang? Cemre tertawa. Cemre berkata lagi, lihat dirimu. Apakah ini yang kamu menangkan? Jadi apa yang kamu menangkan? Ayo katakan itu. Berapa penghasilanmu sebagai Sharon Karachai? Lalu Cemre membawa Sharon bercermin. Cemre berkata, bukan menatapku, tapi bercermin, lihat dirimu. Tatap matamu, katakan padaku, berapa penghasilanmu sebagai Sharon Karachai? Siapa gadis ini? Tahukah kamu? Aku tidak tahu merek apa yang ada di kalung, anting-antingmu. Cincin, aku tidak tahu berapa karat berlian. Inikah yang kamu inginkan? Itu mahal dan murah, mahal dan tidak bahagia. Berapa ribu pon ketidakbahagiaan yang kamu lihat di cermin? Berapa ribu pon kejanggalan yang ada di cermin ini? Apakah kamu tahu gadis ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengenal gadis ini di cermin. Sharon menangis dan menepis tangan Cemre. Sharon mendorong Cemre sambil berkata, aku lupa bahwa kamu berbicara dengan baik. Oke, mari kita kesampingkan Jeng dan Nedim. Semuanya untuk Nedim, entah untuk menyelamatkan istri jahat Nedim dari kesengsaraan. Itulah sebabnya kamu lari ke sini ke pelukan Jeng. Kamu tinggal di sini untuk Nedimku. Kamu tinggal di sini untuk Nedim di pelukan Jeng, kan? Tahu diri. Kamu membuat seperti ini, tapi tidak ada lagi yang mempercayaimu. Bahkan tidak ada lagi yang melihatmu. Nedim bahkan tidak melihat wajahmu. Dia bahkan tidak ingin melihatmu di sampingnya. Ibuku, bahkan ibu tidak menginginkanmu. Dia bahkan tidak ingin mendengar namamu. Ketika kamu berada di sini dengan Jeng tadi malam, aku berada di pelukan ibuku. Bahkan dia tidak menyebut namamu sekalipun. Tidak sekalipun mengucapkan Cemre. Dia memelukku sebagai anak perempuan satu-satunya. Apa kamu mendengar? Apa kamu paham? Bahkan ibuku tidak menginginkanmu, Cemre. Dia bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Tidak ada yang ingin melihat wajahmu. Cemre pergi dan menangis. Sharon mengobrak-abrik apartemen Jeng dan berkata, Jeng hanya menginginkanmu. Hanya Jeng yang ingin melihatmu. Tidak ada orang lain yang ingin melihatmu. Hanya Jeng yang ingin bertemu denganmu. Di scene ini, Seher mendapat telepon dari Bibi Hafize bahwa Cemre tidak datang. Jivan bertanya dan Seher menjawab, laki-laki itu, dia melakukan sesuatu pada putriku. Lalu Seher menemui Aga dan berkata, di mana putriku?
Kamu berkata akan membawa putriku ke desa, tapi putriku tidak ada di sana. Katakan padaku, kemana kamu membawa putriku? Apa yang kamu lakukan pada putriku? Katakan padaku, atau aku akan menelepon polisi. Agah menjawab, panggil siapapun yang ingin Anda telepon. Hubungi Marco Pasa jika kamu mau. Cukup untukmu sekarang, Nyonya Seher. Aku menelepon penjaga, mereka tidak menjawabnya. 12 jam perjalanan, bukankah seharusnya mereka berhenti dan beristirahat? Dengar, jika ada kecelakaan, aku pasti tahu. Mereka akan meneleponku, dan aku akan memberitahumu. Sekarang duduklah di tempatmu dan tunggu kabar dariku. Seher berkata, aku tahu jalan menuju tanah airku. Putriku tidak dalam perjalanan atau apapun. Katakan padaku, di mana putriku? Agah menjawab, seperti apa kamu? Anak dan ibunya menempel di kaki dan tanganku. Cukup. Kamu tahu jalan ke pedesaan dengan baik, bukan? Lihat, kami membuat kesepakatan denganmu. Kamu duduk. Aku lakukan. Aku tidak punya kata lain lagi. Agah pergi. Seher berkata, kami tidak setuju, Tuan Agah. Lalu Senis berkata, Agah, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Ketika Cemre pergi, Jeng datang dan masuk sambil memanggil nama Cemre. Jeng terkejut saat melihat Ceren dan keadaan apartemennya. Agah dan Senis datang ke apartemen Jeng. Sementara Ceren berkata, coba lihat di mana Cemre. Apakah dia duduk di bawah kursi? Ayo lihat. Oh, tidak ada. Kemana kita harus mencari? Mari kita lihat apakah dia ada di sini. Ceren terus berteriak memanggil Cemre. Ceren berkata, mungkin di kamar tidur. Dia menunggumu di tempat tidur. Jeng berteriak, jangan omong kosong. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Ceren menjawab, aku memakannya. Tidakkah kamu melihat apa yang dia lakukan padaku? Aku mencari kakakku dengan ayah bayiku. Jeng menjawab, terus berkata buruk pada dirimu sendiri di sini. Lalu Jeng pergi. Ceren menahan dan berkata, kemana kamu pergi? Apakah kamu mau mendekatinya? Apakah kamu dekat dengannya? Jeng menjawab, aku bilang lepaskan tanganku, sambil mendorong Ceren. Ceren jatuh, lalu Jeng berkata, apa kamu baik-baik saja? Lalu Ceren memegang tangan Jeng sambil berkata, lihat, di sana si mungil. Kamu tidak merasakannya, tapi itu ada di sana. Kamu, dia, ini juga milikmu. Kemudian Agah dan Senis datang. Ceren dan Jeng terkejut. Lalu Jeng menepis tangannya. Agah pun terkejut melihatnya. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalin Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.